Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Dwi Marlinda dari kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2111220017. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran manajemen pendidikan. Baiklah, subbab yang pertama adalah konsep dasar manajemen kurikulum dan subbab yang kedua ruang lingkup manajemen kurikulum. Selamat menyaksikan. Definisi kurikulum menurut para ahli. Menurut Rusman, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik di dalam ruangan maupun di luar sekolah. Sedangkan menurut Harold B., kurikulum merupakan semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Sedangkan menurut Ramayulis, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu kurikulum mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Definisi manajemen kurikulum adalah manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Manajemen kurikulum dibagi menjadi dua, KTSP dan MBS. Saya akan menjelaskan tentang KTSP. KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang dimana KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah atau kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integras dengan peserta didik maupun lingkungan di sekolah itu berada. Ada beberapa prinsip KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan pendidikan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya ada tahapan KTSP. Ada 4 tahap dalam tahapan KTSP. Yang pertama, tahapan perencanaan. Yang kedua, tahapan pengembangan. Yang ketiga, tahapan implementasi. Dan yang keempat, tahapan evaluasi atau penilaian. Di dalam KTSP harus memenuhi standar-standar. Berikut adalah beberapa standar dalam KTSP atau yang sering disebut dengan BNSP atau Badan Nasional Standar Pendidikan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga pengembangan silabus, dan yang keempat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang selanjutnya adalah MBS atau manajemen mutu berbasis sekolah. Menurut Mulyasa, manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Andang, MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah dengan mementingkan peran masyarakat untuk ikut andil dan mengambil bagian untuk memajukan pendidikan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan mutu melalui MBS. Yang pertama, melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. Yang kedua, menetapkan tujuan, terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Yang ketiga, menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan. Sedangkan yang terakhir adalah menetapkan kebijakan dalam program peningkatan mutu kualitas dengan berbagai program yang mendukung pencapaian prestasi siswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Berikut adalah tabel pelaksanaan fungsi manajemen sekolah.
Pada gambar di atas, pelaksanaan fungsi manajemen sekolah membutuhkan keterpaduan yang utuh antara input, proses, dan output. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator mutu pendidikan, yang apabila tercapai dengan baik, penerapan MBS dapat dikatakan berhasil. Dalam aspek output, keberhasilan pendidikan selama ini hanya terukur dengan melihat prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan nilai ujian akhir maupun prestasi akademik lainnya. Namun sebenarnya target utama MBS adalah dapat menciptakan output pendidikan yang berkualitas dan mampu berdaya saing sehingga berdaya guna ketika berada di masyarakat atau user pendidikan lainnya. Inilah yang disebut sebagai outcome pendidikan, bisa dipakai di dunia kerja dan berkompetensi di dunia global. Itulah saja tadi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih.